wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah kita meluangkan waktu kita untuk bersama-sama mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan memberikan penjelasan kepada kita semua bagaimana tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berhubungan dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sudah masuk pada pembahasan hadis yang ketujuh ketujuh ya. Tapi belum selesai ya. Baru pembahasan tentang tata cara takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tentunya setelah takbir masih ada gerakan salat. Tapi kita sengaja tidak menjelaskan itu dulu karena saya lihat di sini ada penjelasan secara khusus. Nah, yakni bagaimana Nabi bersedekap. Ya, bagaimana Nabi bersedekap. Pernah juga ditanyakan kepada kami. Ya, katanya beliau pernah ke Arab Saudi salat dan ternyata di sampingnya ketika takbir itu tidak bersedekap. Itu bagaimana hukumnya? Mungkin ada jamaah yang pernah melihat ketika Allahu Akbar tangannya tidak sedekap tapi langsung menjulur ke bawah. Nah, namun penjelasan ini kita pending dulu ya, karena ada bab khusus atau pembahasan khusus di halaman berikutnya. Nah, kita langsung pada lanjutan hadis. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahra. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku', beliau menekan kedua tangannya pada kedua lututnya. Jadi Nabi menekan kedua lututnya dengan tangannya. Nah, dengan kedua tangannya. Tsumma hasara dhahrahu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meratakan punggungnya. Jadi punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam diratakan. Nah, ratakan itu Pak artinya tidak mendongak ke atas dan tidak juga ke bawah. Karena sering kita lihat orang-orang rukuk ya, itu betul-betul rukuknya itu sekalian olahraga mungkin. Jadi terkadang tidak bentuk L, tapi bentuk C. Ada yang bahkan bentuk V. Masya Allah. Ini bukan tata cara rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bilang, dari mana kita tahu bukan rukuknya Nabi? Sudah kita bacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi disebutkan tsumma hasara dhahra, Nabi meratakan punggungnya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Ketika ruku' maka Nabi bertakbir. Kemudian mengangkat kedua tangannya. Ini sudah kita pernah bahas ya. Jadi ada berapa keadaan Nabi bertakbir dan mengangkat tangan? 4 ya. Ada 4 keadaan atau tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya. Sejajar dengan apa?
Banyak ya hadisnya. Ada berapa hadisnya? Ujian sekarang. Ada berapa? Hah? 4 atau 5? Hah? 4 atau 5 jamaah? 3 ya? Nah, ini jebakan ini. Ada 3. Ya, 3. Pertama sejajar bahunya, kedua ujung telinga bawah, ketiga telinga atas. Ada juga melebihi kepala, ada kan hadisnya? Iya, tapi riwayatnya tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan bilang ya biar misalnya yang atas kamu Ustaz, biar tidak berasal dari Nabi. Enggak boleh. Ya, enggak boleh diamalkan. Kemudian ketika Nabi bertakbir, Nabi mengarahkan kedua telapak tangannya ke kiblat. Ya, ini juga ada dalilnya, kita sudah bahas. Bukan begini, bukan juga begini, tapi betul-betul mengarahkan keduanya ke arah kiblat. Kecuali tidak bisa tangannya, ada penyakit atau mungkin berat, maka semampunya. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Nah. Dan terkadang Nabi rukuk dulu, gerakan dulu baru takbir. Terkadang juga bersamaan ya, Allahu Akbar. Terkadang gerakan dulu Allahu Akbar di bawah ami baru takbir. Terkadang juga suara dulu. Ya, Allahu Akbar baru rukuk. Dan ketiga-tiganya ada riwayatnya. Tapi yang sering Nabi lakukan, yang para ulama kebanyakannya di pertengahan, yakni bersamaan. Ya, bersamaan. Nah, kemudian saat rukuk, kedua tangan diletakkan di lutut. Ini riwayatnya sahih. Derajatnya hasan dari Amr al-Ansari, Uqbah bin Amir al-Ansari. Riwayatnya hasan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Thahir, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan falamma raka'a wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Ketika Nabi rukuk, maka Nabi meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Di mana lutut itu? Jelas ya. Lututnya jelas. Lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jika Nabi rukuk, beliau letakkan kedua tangannya di lutut, direnggangkan jari jemarinya. Direnggangkan, bukan dirapatkan. Bukan ke samping dalam, samping luar, samping dalam. Ini enggak boleh ya. Nah, jadi Nabi lurus, tangannya itu menggenggam dan tidak begini. Biasanya kan rukuk begitu Pak. Paham Pak ya? Kalau saya maksudnya begini. Ada juga terkadang keluar begini. Ya, ada juga bahkan dipegang kayak pegang bambu. Paham? Jadi dikasih begini, dia kasih begini Pak, lututnya. Ini semua tidak ada dasarnya dalam agama kita. Yang ada dasarnya dalam agama, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam kedua lututnya dan jari jemarinya direnggangkan. Wa farraja baina asabi'ihi. Ini disebutkan dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi dari Imam Abu Dawud. Ya, jadi direnggangkan. Dan ini sahih. Kalau yang tadi riwayatnya hasan, ini sahih. Sahih riwayatnya. Nah, ada juga penguatnya dari jalur yang lain. Ka'annahu qabidun alaihima. Dan beliau betul-betul menggenggam kedua lutut tersebut. Jadi digenggam. Berikutnya, saat rukuk itu kepala
itu dijadikan sejajar dengan punggung. Tidak ke bawah, tidak juga ke atas. Nah, ini riwayatnya dari Imam Ibnu Majah, riwayatnya sahih dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Disebutkan la yasubbu ra'sahu wa la yuqni' mu'tadilan. Ketika rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak juga mengangkat kepalanya. Yakni pertengahan. Jadi betul-betul lurus ke punggung dengan kepalanya. Ya. Jadi ini punggungnya, taruhlah ini punggung, maaf. Ini punggungnya, ini kepalanya. Jadi lurus betul. Ya. Nah. Sampai-sampai dari Wabisah Ibni Ma'bad dari Imam Abu Dawud disebutkan dari Nabi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fakana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma' la istaqar. Para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai Nabi ketika rukuk, ketika seandainya dituangkan air di atas punggungnya, maka air tersebut tidak akan mengalir ke belakang dan juga tidak ke depan. Saking lurusnya Nabi. Itu kan masih muda. Ketika Nabi diturunkan sholat, kita kan pernah bahas kan? Sholat sempurna dijalankan itu di mana? Di Madinah. Umurnya Nabi berapa Pak? 40 tambah 13. Berapa itu? 53 Pak. Tua atau muda itu Pak? Sedang. Masya Allah. Umur berapa itu orang sering keluhkan pinggang Pak? Ya 55. Iya ya. Berarti lagi 2 tahun ya. Jamaah itu banyak mengeluh Pak kalau tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau sesuai, langsung mudah. Nekana. Wih, Masya Allah. Makanya jamaah itu kebanyakannya kaum muslimin, khususnya kayaknya laki-laki yang kebanyakan gitu. Ya. Itu kalau sesuai dengan hawa nafsu, sudah. Gas. Betul tidak Pak ini Pak? Ada saya mau kasih contoh tapi jangan nanti. Ya. Nah, ini lihat Nabi SAW ketika dituangkan air di atas punggung beliau tidak bergerak Pak. Saking lurusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ketika ruku' ada beberapa bacaan. Di antaranya mungkin sudah kita pernah kenali, Subhana Rabbiyal Azim. Tanpa wa bihamdi, ini riwayat Imam Muslim. Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim. Nah, ini disebutkan oleh Imam Muslim. Berapa kali? 3 kali. Ini riwayat, walaupun riwayatnya lemah, tapi dikuatkan dari beberapa jalur. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, boleh nggak lebih dari 3 kali? Jawabannya boleh. Kalau bacaan ini, umpamanya imam lama, ruku, kita tidak tahu mau ngapain Pak. Daripada menghayal, diulang lebih dari 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ini sebagaimana dalam riwayat, ya, disebutkan dalam kitab Sifatus Salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ada juga bacaan yang lain, tambahan wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ini riwayat dari jalur Uqbah Ibni Amir Al-Ansari. Riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Namun yang paling kuat yang pertama tadi, ya. Namun kalau mau diamalkan enggak ada masalah. Ada bacaan yang ketiga. Apa itu?
subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahu maghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma maghfirli. Ini juga boleh dibaca, Pak, ketika rukuk. Dan ingat, ketika bacaan ini yang dipilih, yang ketiga ini, maka sujudnya juga, ketika sujud, itu ini juga yang dia baca. Paham? Umpamanya, Allahu Akbar, rukuk dia baca, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma maghfirli. Maka, ini juga bacaan ketika dia sujud. Nggak boleh dikolaborasi, Pak. Nggak boleh, ini bukan varian rasa ini. Ya, kalau dia baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Paham, Pak, ya? Ini riwayat Imam paling sahih ini sebenarnya doa. Riwayatnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, yata'awwalul Qur'an. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak membaca ketika ruku dan sujud bacaan ini, Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Beliau menerangkan maksud dari ayat Al-Quran dengan bacaan tersebut. Apa maknanya? Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, maka ampunilah kami ya Allah. Masya Allah. Ya, kalau subhana rabbiyal azim, apa artinya? Maha suci Allah yang maha al-azim, yang maha besar, yang maha agung. Kalau ditambah wa bihamdih, segala pujian untukmu, puji-pujian untuknya. Jadi kalau kita sholat, Pak, usahakan itu terjemahannya ada dalam ingatan, Pak. Ini yang membuat kita khusyuk. Ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana orang sholat khusyuk? Gampang. Bagaimana? Pelajari terjemahannya, Pak. Ini tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Kamu kan kayak orang Arab, Ustaz. Cocok, Mi. Kalau tunggu jadi orang Arab, Pak, baru paham apa yang kita baca. Tidak paham lagi itu. Ya, dibaca terjemahannya. Allahu Akbar. Ingatan, Allahu Akbar. Ya Allah. Apa artinya Allahu Akbar, Pak? Allah Maha Besar, ya. Nah, jadi kita besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang dimaksud dengan menjelaskan Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yakni ketika turun ayat ketika itu. Jadi ketika turun ayat apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Falamma nazala sabbih isma rabbikal a'la. Qala ij'aluha fi sujudikum. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Rasulullah SAW mengatakan, jadikan bacaan tersebut pada ruku-ruku kalian. Lalu turun ayat lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, turun ayat tersebut, maka Nabi mengatakan, jadikan dia pada sujud kalian. Dirangkum keduanya, Pak. Pujian dan juga sanjungan kepada Allah itu ada dalam doa yang Nabi ajarkan. Yakni tadi. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma maghfirli. Semua di situ sempurna. Nah, ada bacaan ketiga, namun ini jarang dibaca mungkin, jarang kita dengar, yakni subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Ini riwayat Imam Muslim. Jadi 4 varian, ya. 4 varian. Kita mau pilih mana? Terserah. Tapi kalau ini yang ketiga kita pilih, maka sujudnya juga harus sama. Ya. Kalau ini yang 3 enggak ada masalah, kita tukar-tukar enggak ada masalah. Kadang-kadang kita ruku subhana rabbiyal tambah
azim wa bihamdi, kemudian sujudnya subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Enggak ada masalah. Semua ada riwayatnya. Nah, ya. Maksud penjelasan ini semua, Pak, agar kita betul-betul berusaha ya mendalami ilmu dalam agama kita, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang diwajibkan untuk kita. Ya, karena kalau yang wajib kita tidak mau pelajari, Pak, oh bagaimana amalan sunnahnya kira-kira? Ya, bagaimana Pak? Jadi kalau ada orang yang meremehkan amalan wajib, maka jangan berharap dia akan amanah. Karena amanah itu kan cuma mungkin dianggap sebagai pelengkap, Pak. Ya, ini Umar bin Khattab bilang, kalau ada orang sepele menyepelekan sholat, maka pasti urusan yang lain itu pasti disepelekan. Ya, yang terbesar saja dia ogah-ogahan melaksanakannya seadanya saja. Ya, apalagi kalau urusan-urusan yang lain. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.